Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. معاشر المسlimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Dan pada saat ini kita sudah masuk ke malam ke-21. Ya, kita sudah menyelesaikan 20 hari puasa Ramadan. Alhamdulillah. Dan besok kita masuk ke hari ke-21 insyaallah. Maka nasihat saya untuk diri saya pribadi dan untuk antum sekalian, ini adalah waktu injury time. Ya, waktu injury time dari bulan Ramadan, tersisa 10 hari dan sekarang malam ganjil. Dan malam 21 dalam mazhab Syafi'i adalah termasuk malam yang paling kuat diyakini kalau malam itu terdapat malam Lailatul Qadar, ya, atau malam Qadar. Jadi mazhab Syafi'i itu berpendapat malam yang paling kuat diyakini kalau itu malam Qadar adalah malam 21 atau malam 23. Ala kulli hal, seyogyanya kita sebagai umat Islam semakin menguatkan ibadah kita di akhir-akhir Ramadan seperti ini, karena inilah kesempatan kita, kesempatan terakhir kita di tahun ini, di bulan Ramadan kali ini, dan kita tentu tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa mendapatkan Ramadan lagi. Nah, pada kesempatan yang pada malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang i'tikaf, karena memang saya rasa pas waktunya membahas masalah i'tikaf di saat seperti ini. Kenapa? Karena memang hari sudah menunjukkan 10 terakhir Ramadan, dan i'tikaf di 10 akhir Ramadan termasuk sunnah muakkadah, dan Nabi biasa melakukannya di 10 terakhir bulan Ramadan dalam rangka mengejar malam qadar. Baik, maka muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita langsung baca saja penjelasan dari kitab Al-Imta' Syarah Matan Nabi Suja terkait fikih i'tikaf. Dan dalam pembahasan kali ini ada 8 poin setidaknya yang kita bahas insyaallah. Pertama, pengertian i'tikaf itu apa, hukumnya bagaimana, ya, hukumnya apa, kemudian apa hikmah dari i'tikaf, kemudian apa rukun dan syarat i'tikaf, kemudian adab-adab i'tikaf itu apa saja, yang keenam apa saja yang dimakruhkan saat i'tikaf, lalu apa saja itu pembatal-pembatal dari i'tikaf, dan yang terakhir beberapa permasalahan yang disebutkan sama Syekh Hisham terkait masalah i'tikaf. Taib, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun wa lahu syartan an-niyatu wal lubthu fil masjid. I'tikaf itu termasuk sunnah yang ditekankan, ya, sunnah yang sangat ditekankan, atau sunnah yang mempunyai 2 syarat. Ya, di sini di matan disebutkan hanya 2 syarat. Ya, aslinya ada 3. Ya, aslinya ada 3. Naam, ini syartan di sini maksudnya adalah rukun. Ya, rukunnya itu ada 3, tapi disebutkan di matan hanya ada 2. An-niyatu wal lubthu fil masjid. Pertama niat, ya, pertama itu berniat, dan yang kedua adalah al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid.
wala yakhruju minal i'tikafil mandhur illa lihajatil insan, dan tidak boleh dia keluar ya dari i'tikaf jika i'tikafnya itu i'tikaf yang wajib atau i'tikaf yang mandzur, i'tikaf karena dia bernadar untuk i'tikaf, kecuali untuk kebutuhan manusia. Au uzrin, atau karena ada uzur, min haidin au maradin, seperti haid atau sakit, la yumkin al maqamu ma'ahu, yang tidak mungkin dia berdiam diri di masjid tersebut. Wa yabtulu bil wat'i, dan i'tikaf batal dengan berbuat jima'. Nah, qala syarih hafizahullah. Nah, kita masuk ke poin pertama, pengertian i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Al-habsu wal mulazamatu wal iqamatu ala syai'. Ya, ini secara bahasa. I'tikaf secara bahasa adalah al-habsu wal mulazamah. Ya, al-habs itu ya mengekang diri. Al-habs itu kan artinya dipenjara gitu ya, ditahan. Wal mulazamah wal iqamah ala syai'. Mulazamah dan berdiam diri, atau al-iqamah dari kata aqama yuqimu ya, bermukim terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah al-iqamatu fil masjid biniyatin makhsus, tinggal di masjid ya, menetap di masjid dengan niat khusus ya, dengan niat tertentu. Nah, itu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Kemudian ya, insyaallah kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata i'tikaf. Kalau kita mendengar orang nyebut kata i'tikaf, ya sudah terbayang di kepala kita i'tikaf itu adalah bermalam atau berdiam diri di masjid ya dalam waktu tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, apa sih hukum i'tikaf? Di sini disebutkan sama pensyarah Syekh Hisham, sunnatun muakkadah an Rasulillah. I'tikaf itu hukumnya sunnah muakkadah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Rasulullah itu biasa melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, wa yuwadhibu alaihi, dan mendawamkannya, membiasakannya. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wal i'tikafu sunnatun fi Ramadan wa fi ghairihi min ayyamis sanah. I'tikaf itu sunnah baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Mau i'tikaf kapanpun boleh ya, sebagaimana umroh kan boleh kapan saja, i'tikaf juga boleh kapan saja ya, hukumnya sunnah baik dalam Ramadan apalagi baik di luar Ramadan apalagi di dalam Ramadan ya, dalam waktu 1 tahun. Illa annahu asyaddu istihbaban fi Ramadan wa fi al-ashril awakhir minhu asyaddu istihbaban. I'tikaf di luar Ramadan itu sunnah mustahab, tetapi di dalam Ramadan itu lebih ditekankan lagi mustahab, dan lebih ditekankan lagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, ala kulli hal ya, dalam kitab Fiqhul Manhaji dijelaskan setidaknya ada 3 hukum i'tikaf. Pertama, hukum i'tikaf itu adalah sunnah. Ini hukum asalnya. Hukum i'tikaf, hukum asalnya adalah sunnah. Kapan dihukumi sunnah? Ya, di setiap waktu. Ya, di setiap waktu. Kapanpun dia mau i'tikaf, itu dihukumi sunnah. Jika dia memang ingin i'tikaf, ya i'tikaf biasa sunnah. Kemudian i'tikaf bisa menjadi sunnah muakkadah. Kapan? Fil ashril awakhir min Ramadan. Nah, i'tikaf hukumnya berubah menjadi sunnah muakkadah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ya, seperti saat sekarang ini. Ya, seperti saat sekarang ini yang sudah memasuki hari 10 terakhir bulan suci Ramadan. I'tikaf juga bisa hukumnya menjadi wajib. Kapan i'tikaf menjadi wajib? Jika seseorang bernazar untuk i'tikaf. Ya, lillahi alayya an a'taqifa yauman misalnya. Ya, saya bernazar kepada Allah untuk melakukan i'tikaf selama 1 hari misalnya. Jika dia bernazar untuk i'tikaf, maka hukum i'tikaf bagi dia menjadi wajib. Kemudian i'tikaf bisa menjadi makruh. Kapan menjadi makruh? Itu lil mar'ah dzatul hay'ah ma'a idniz zauj.
I'tikaf menjadi makruh bagi siapa? Bagi wanita yang mempunyai kedudukan, ya, dzatul hay'ah, dan bisa juga dzatu jamal. Dia mempunyai kedudukan dan dia terkenal cantik meskipun dapat izin dari suami, ya. Jadi bagi perempuan yang demikian, ya, sifatnya dzatul hay'ah wa dzatu jamal, mempunyai kedudukan di masyarakat dan dia juga terkenal cantik misalnya, nah, dia i'tikaf meskipun dapat izin dari suami, hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, i'tikaf bisa menjadi haram. Kapan bisa menjadi haram? Jika si wanita tadi melakukan i'tikaf tanpa izin dari suaminya, maka hukum i'tikaf baginya adalah haram. Jadi i'tikaf itu terdapat 5 hukum taklifi. Bisa aja menjadi sunnah, hukum asalnya ini sunnah. Bisa dia menjadi sunnah muakkadah di saat 10 terakhir bulan Ramadan. Bisa menjadi wajib jika dia bernazar dengannya. Jika bisa menjadi makruh dengan jika dia keluar, si wanita ini, istri ini keluar i'tikaf yang mempunyai kedudukan dan kecantikan meskipun dengan izin suami, dan bisa menjadi haram jika dia melakukan i'tikaf tanpa izin dari suaminya. Naam. Ya. Faedah yajuzul i'tikafu bila shaum. Nah, i'tikaf itu diperbolehkan dan tidak ada persyaratan harus berpuasa, tapi disunnahkan, ya. Nanti akan dibahas kalau tidak salah di adab i'tikaf. Memang tidak menjadi syarat sah i'tikaf harus pakai puasa, tidak. Ya, buktinya boleh i'tikaf di bulan lain, di bulan Ramadan, meskipun tidak melakukan puasa, tapi hanya i'tikaf saja tanpa berpuasa itu tidak masalah dan diperbolehkan, meskipun disunnahkan atau lebih afdolnya dia sambil berpuasa. Taib, itu pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga, hikmah i'tikaf. Apa sih hikmah i'tikaf? Ya, dalam kitab Fiqhul Manhaji dijelaskan, i'tikaf itu famin thamma syuri'al i'tikafu liyakuna sababan li jam'il khatir wa tasfiyatil qalbi wa tarbiyatin nafsi 'ala az-zuhdi bisyahawatil mubahah wa ta'ali biha 'anil mukhalafati wal atham. Jadi di sini disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji, i'tikaf itu disyariatkan untuk seseorang bisa melatih hawa nafsunya, ya, mensucikan jiwanya, ya, melatih hawa nafsunya, ya, supaya bisa mengontrol hawa nafsu untuk tidak jatuh kepada perkara-perkara maksiat, ya, perkara yang bisa mendatangkan dosa. Jadi melatih seseorang untuk bisa berperilaku zuhud, ya, dan jauh dari dosa dan kemaksiatan. Karena yang namanya syahwat seseorang itu kan dikatakan dalam firman Allah Ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi. Jadi sejatinya hawa nafsu itu memang selalu menyuruh seseorang kepada keburukan, sehingga butuh ditarbiyah. Seseorang butuh melatih dirinya untuk bisa mengontrol hawa nafsunya agar tidak selalu terjatuh dalam kejelekan, dalam keburukan atau kemaksiatan. Maka salah satu cara untuk melatih diri seperti itu, ya, dikatakan ini wa tarbiyatun nafsi 'ala zuhdi bisyahawatil mubahah. Bahkan untuk zuhud, ya, menjaga diri dari syahwat yang mubah sekalipun. Jadi diri ini dilatih untuk bisa mengontrol diri, menjaga diri dari syahwat yang meskipun syahwatnya mubah. Apalagi, ya, tentu kita juga diwajibkan untuk menjaga diri kita dari syahwat yang tergolong syahwat yang haram. Jadi secara garis besar intinya, syariat i'tikaf ini disyariatkan untuk hikmah yang besar, yaitu menjaga tasfiyatul qalbi, ya, mensucikan diri, kemudian melatih hawa nafsu kita, mengontrol diri untuk bisa mengontrol hawa nafsu agar tidak jatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Nah, itu hikmah dari i'tikaf. Taib. Kemudian kita masuk ke pembahasan rukun dan syarat i'tikaf. Syarat i'tikaf disebutkan di sini, ya, ini maksudnya adalah rukun, ya. Jadi rukun i'tikaf itu ada 3. Ya, i'tikaf itu mempunyai 3 rukun. Ya, nanti dijelaskan.
Ya, pertama sebutkan dulu syarat i'tikaf. An-niyah. Ya, an-niyah. Kasairil ibadat tahtaju ila niyah. Ya, kasairil ibadat tahtaju ila niyah. Amma idza kana al-i'tikafu mandhuran fa alaihi an yanwiya annahu nadhar. Nawaitu al-i'tikafa al-mandhura. Amma al-i'tikafu as-sunnatu nawaitu sunnatal i'tikaf. Nah, jadi secara garis besar rukun i'tikaf itu ada 4. Ya. Pertama ada mu'takifun, yaitu pelaku i'tikaf sendiri. Kemudian ada mu'takafun fihi, tempat dia i'tikaf, masjid. Dan yang ketiga adalah al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Kemudian yang keempat adalah niat. Ya, adalah niat. Baik. Maka yang namanya i'tikaf itu butuh niat. Ya, niat untuk i'tikaf sebagaimana ibadah yang lain butuh niat. Kalau dia i'tikafnya itu i'tikaf yang mandzur, yang wajib, maka dia wajib bernazar, wajib berniat nawaitul i'tikafal mandzura. Kalau itu i'tikafnya sunnah, ya nawaitu sunnatul i'tikaf, atau cukup dia saya ingin berniat i'tikaf, begitu saja. Ya, lebih mudah niatnya kalau memang i'tikafnya itu i'tikaf sunnah. Kemudian yang kedua, al-lubthu fil masjid. Ya, syarat yang kedua itu al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Ay yadhillul mu'takifu dakhilal masjid lil ibadah. La yakhruju minhu biqadri zamanin fawqa tuma'ninah fir ruku' walau tasbihah. Syarat yang kedua di sini disebutkan, ya, itu adalah berdiam diri di masjid. Ya, an yadhil mu'takif dakhilal masjid, yaitu dia berteduh, ya, atau berdiam diri di dalam masjid untuk ibadah, lil ibadah, dan tidak keluar darinya biqadri zamanin, ya, dengan kadar waktu di atas tuma'ninah, fauqa at-tuma'ninah, di atas waktu tuma'ninah. Jadi dalam mazhab Syafi'i standar i'tikaf itu, ya, dalam mazhab Syafi'i standar i'tikaf itu minimalnya lebih dari waktu tuma'ninah. Jadi tuma'ninah dalam sholat kan itu cukup membaca tasbih subhanallah. Maka nggak cukup hanya sekedar sebatas tuma'ninah saja, tapi harus ditambah. Ya, harus ditambah. Jadi kalau bisa dikatakan ya mungkin semenit misalnya, atau 2 menit itu sudah termasuk i'tikaf, ya, karena sudah lebih dari waktu tuma'ninah, ya, akthar min qadri tuma'ninah fir ruku', ya, walau tasbihah, meskipun hanya 1 kali tasbih, ya. Kalau tuma'ninah kan minimal 1 kali tasbih. Nah, kalau lebih dari waktunya lebih dari 1 kali tasbih, maka itu sudah disebut minimal dari waktu al-lubthu fil masjid. Ya, jadi sangat singkat. Jadi kalau ada orang berniat berdiam diri di masjid 5 menit i'tikaf, ya sudah sah i'tikafnya, karena sudah lebih dari fauqa qadri tuma'ninah fir ruku'. Nah, kalau dalam fiqhul manhaji dijelaskan wa yanbaghi an yastamirra al-lubthu ila muddatin tusamma fil 'urfi i'tikafan. Ya, lebih bagus dilanjutkan meskipun kadar wajibnya, kadar minimal i'tikaf dalam mazhab Syafi'i itu lebih panjang daripada waktu tuma'ninah, ya, tetapi lebih bagus, afdolnya yang bagi diteruskan al-lubthunya itu, ya, ila muddatin tusamma fil 'urfi i'tikafan, kepada waktu yang secara uruf, secara adat, secara uruf kebiasaan itu dikatakan sebagai i'tikaf. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i meskipun orang tadi di masjid hanya 20 menit atau 5 menit tapi niatnya i'tikaf, maka sudah sah disebut i'tikaf, karena waktu 5 menit itu tentu sudah
di atas waktu tumakninah dalam sholat atau dalam ruku. Naam. Faidah. Yusannu kullama dakhala al-masjida an yanwiya al-i'tikafa fihi hatta yakhruja minhu. Nah, kata Syekh di sini disunahkan ketika kita akan masuk masjid itu diniatkan i'tikaf juga. Ya, diniatkan untuk i'tikaf sampai kita keluar dari masjid supaya dapat pahala i'tikaf. Ya, biasanya kan kalau ke masjid sholat 5 waktu, ya, sholat wajib, sholat sunnah, ya berdiam diri aja di masjid agak 5 menit ya, atau 10 menit dengan baca Quran atau berzikir, maka dia sudah terhitung mendapatkan pahala i'tikaf insyaallah. Nah, sudah memenuhi standar lah dalam rukun i'tikaf. Kemudian faedah, la yakunul i'tikafu illa fil masjid wa yusannu an yakuna fil masjidil jami'. I'tikaf itu tidaklah sah kecuali di masjid. Ya, yang namanya i'tikaf itu di masjid. Dan lebih disunahkan lagi di masjid jami', yang mana dilakukan padanya sholat Jumat. Ya, jadi nggak bisa i'tikaf di perpustakaan, i'tikaf di kantor, ya, i'tikaf di rumah, ya nggak bisa. Jadi i'tikaf itu syaratnya adalah di masjid, dan lebih afdal kalau di masjid jami' yang mana ditegakkan padanya sholat Jumat. Oke, masalah al-mar'atu la ta'takifu fi masjidi baitiha bal ta'takifu fil masjid bi idni zawjiha wa idza i'takafat bi ghairi idnihi fa haram. Nah, ini perempuan itu kalau mau i'tikaf, ya i'tikafnya di masjid dan tidak boleh i'tikaf di masjid rumahnya. Ya, fi masjidi baitiha atau tempat sholat di rumahnya gitu misalnya. Ya, tempat sholat di rumahnya. Tapi dia i'tikafnya tetap di masjid dengan syarat harus izin dari suami. Ya, izin dari suami. Dan kalau dia melakukan i'tikaf tanpa izin dari suami, maka hukumnya haram sebagaimana tadi dijelaskan. Ya, bisa jadi makruh kalau dia perempuan yang punya kedudukan atau terkenal akan kecantikannya, meskipun dia i'tikaf dengan izin suami termasuk makruh. Nah, kalau di sini dia i'tikaf tanpa izin dari suami, maka termasuk i'tikafnya adalah haram dan dia malah dapat dosa, ya, bukan dapat pahala. Nah, kita masuk pembahas rukun i'tikaf. Ya. Pertama, masjid. Tadi sebagaimana sudah dijelaskan, i'tikaf itu ada 4 rukun. Yang pertama mu'takif, orang yang melakukan i'tikaf. Kemudian yang kedua mu'takafun fihi, tempat dia i'tikaf. Yang ketiga an-niyah. Yang keempat yaitu al-lubthu, ya, al-lubthu. Yang pertama rukun i'tikaf adalah mu'takafun fih. Di sini mu'takafun fih dulu. Apa itu? Masjid. Ya, qala ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan tadi sudah kita jelaskan, kita baca di i'tikaf itu tidak sah kecuali di masjid dan lebih afdal lagi di masjid jami'. Kemudian al-lubthu, al-iqamatu fil masjidi walau lahdah. Ya, berdiam diri di masjid meskipun sebentar. Ya, tadi waktunya apa? Waktunya itu harus lebih dari waktu tumakninah dalam ruku. Dan waktu tumakninah dalam ruku itu selama membaca 1 kali tasbih. Ya, itu al-lubthu. Kemudian rukun yang ketiga niyatul i'tikaf. Ya, niat itu syaratnya tadi, ya yushtaratul fardiyah idza kana al-i'tikafu fardan atau mandzuran. Tadi kalau niatnya, kalau i'tikafnya i'tikaf yang wajib, maka harus disebutkan fardunya, nawaitul i'tikafal manddzura. Ya, disebutkan i'tikafnya, kalau i'tikaf ini i'tikaf yang dinadarkan atau i'tikaf yang wajib.
nawaitul i'tikafa al-manzura, ya kan? Sebagaimana tadi yang kita baca. Kalau i'tikafnya itu sunnah, ya cukup dia niat i'tikaf saja, nawaitu sunnatal i'tikaf. Ya, secara mutlak nawaitu sunnatal i'tikaf, maka itu sudah cukup niatnya. Oke, kemudian al-mu'takif. Ya, mu'takif ini siapa? Ya pelaku yang i'tikaf, si mukallaf. Syaratnya ada 3. Pertama, al-aqil, al-islam, wal-aql, wan-naqa min haidin wan nifas. Syarat mu'takif atau pelaku i'tikaf ada 3. Yang pertama harus Islam, ya, karena kalau non muslim i'tikaf nggak sah i'tikafnya. Kemudian yang kedua harus berakal, ya, orang gila, ya, atau orang mabuk itu tidak sah i'tikafnya. Kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas, berarti wanita yang haid dan nifas itu tidak sah melakukan i'tikaf, ya, tidak sah i'tikafnya. Maka jadi disebutkan rukun kemudian syarat, ya. Mu'takifun syaratnya al-islam wal aql wan naqa min haidin wan nifas. Kemudian mu'takafun fihi, tempat dia beriktikaf, syaratnya apa? Harus di masjid dan lebih afdal di masjid jami. Yang ketiga niat. Niatnya apa? Disyaratkan kalau i'tikafnya itu i'tikaf yang sifatnya wajib, harus disebutkan fardiyahnya, nawaitul i'tikafal mandhura kayak tadi. Kemudian yang keempat al-lubthu, berdiam diri di masjid. Disyaratkan apa? Disyaratkan al-iqamah fil masjid walau lahdzah. Yang lahdzah itu waktunya fauqa qadri tuma'ninah fir ruku', di atas waktu tuma'ninah dalam ruku', yaitu 1 kali tasbih. Ya, berarti kita telah selesai membahas poin yang keempat, rukun dan syarat. Kemudian yushtaratu fil mu'takif. Ya. Disyaratkan, ini tadi ya sudah kita singgung. Syarat orang yang mu'takif Islam, al-aql wan naqa minal haidi wan nifas wal janabah. Ya. Sudah kita jelaskan tadi, nggak perlu kita ulang. Kemudian adabul i'tikaf. Nah, kita masuk ke poin kelima, adab-adab i'tikaf. Pertama, al-ishtighalu bit ta'ah, qira'atu Qur'anin, zikrullah wa darsu ilmin wa ghairu dzalik. Disunnahkan, ya, dalam i'tikaf itu kita menyibukkan diri dengan ketaatan, membaca Quran, berzikir, ya, murojaah pelajaran atau murojaah Al-Quran, murojaah hafalan, ya, menghadiri majelis ilmu, ya, dan yang lain. Intinya ketaatan, ya, memperbanyak melakukan ketaatan, karena memang itulah inti dari kegiatan i'tikaf, ya, memperbanyak ketaatan. Taib. Yang kedua as-siyam. Nah, ini tadi kan memang secara syarat sah tidak ada syarat sah harus berpuasa ketika orang ingin i'tikaf, tetapi lebih afdal disunahkan itu orang mau i'tikaf disunahkan dia juga berpuasa. Yang jim al-bu'du 'anil fahsyi fil kalam. Ya, jauh dari perkataan kotor. Maka tidak selayaknya orang yang beriktikaf berkata-kata kotor, karena itu bisa mengurangi pahala iktikafnya, bahkan mungkin menghilangkan seluruh pahala iktikafnya. Selanjutnya kita masuk ke poin ke-6, ya, kita poin ke-6 dulu. Hal yang makruh saat iktikaf, ya. Di kitab Al-Imta tidak disebutkan, tapi dalam kitab Fiqhul Manhaji disebutkan setidaknya ada dua hal-hal yang dimakruhkan dalam i'tikaf. Yang pertama al-hijamah, ya, al-hijamah wal fast, yaitu ya mengeluarkan darah, aktivitas mengeluarkan darah dari tubuh seperti bekam, ya. Katanya di situ idza amina min talwithil masjid, makruh jika dia yakin ketika dia berbekam, dia yakin tidak mengotori masjid. Amma idza khasyiya talwithuhu haruma alaihi. Nah, kalau ternyata dia berbekam khawatir mengotori masjid, maka menjadi haram, ya, bekam saat itu. Itu hal makruh yang pertama. Hal makruh yang kedua yaitu
al-ikthar min ta'ati san'atin minas sana'i' kanasjis sufi wal khiyatati wa ghairihima. Ya, yaitu banyak melakukan perbuatan aktivitas selain ketaatan lah istilahnya. Dicontohkan di kitab Fiqhul Manhaji kanasjis sufi, menenun, aktivitas menenun atau menjahit. Ya, artinya aktivitas-aktivitas yang bukan aktivitas ketaatan sebagaimana tadi disebutkan dalam adab i'tikaf, al-ishtighalu bit ta'ah. Apalagi kalau i'tikafnya itu sambil nonton sinetron, ya. Lagi i'tikaf tapi nonton Ikatan Cinta misalnya. Ya, ini kan perkara yang memang tidak membatalkan i'tikaf tapi ya mengurangi nilai i'tikaf. Makruh. Ya, atau i'tikaf tapi malah main game online. Ya, dia tidak baca Quran, tidak memperbanyak zikir, tidak melakukan sholat sunnah, ya, malah waktu i'tikafnya dihabiskan hal-hal yang sia-sia, tidak mendatangkan pahala, main game, nonton sinema, ya, nonton apa lagi, nonton bola misalnya, lagi i'tikaf malah nobar, ya, kan repot di sini. Ya, itu perkara makruh dalam i'tikaf. Kemudian perkara yang membatalkan i'tikaf, poin yang ketujuh, mubtilatul i'tikaf. Yang pertama, al-khuruju minal i'tikafil mandhur minal masjid illa lihajatin. Ini pembatal yang pertama. Keluar dari i'tikaf yang mandhur atau i'tikaf yang wajib, keluar dari masjid kecuali jika ada hajat. Artinya, ya, kalau dia keluar padahal dia sedang melakukan i'tikaf yang wajib, dia keluar dari masjid untuk tujuan bukan tujuan yang darurat atau bukan untuk hajat, maka itu bisa membatalkan i'tikafnya. Li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahul khamsah wa mithalul hajah. Contoh, ya, contoh kan tadi dikatakan illa li hajah, kecuali kalau dia keluar karena memang ada hajat. Apa contoh hajat itu? At-tabawul awil ghaid awil ghusli, ya, awil ghuslu aw lisyurbi aw lil akli. Nah, ini contoh hajat seperti buang air kecil, buang air besar, mandi, minum dan makan. Ya, ini contoh hajat. Fa idza kharajal mu'takifu bila hajatin qabla intihai muddatil i'tikafil mandhuri batala i'tikafuhu. Kalau seorang mu'takif tadi keluar dari masjid tanpa tujuan yang darurat atau tanpa hajat, ya keluar gitu aja, main misalnya dan seterusnya, sebelum waktu i'tikafnya berakhir, maka i'tikafnya itu batal. Wa alaihil qada, dan dia wajib mengqadha i'tikafnya tadi. Kenapa? Karena kan itu ibadah i'tikaf yang wajib, artinya harus dia kerjakan hingga selesai. Kalau batal di tengah jalan, berarti dia harus mengqadha, mengulangi niat i'tikafnya lagi dari awal. Tapi kalau itu i'tikaf yang sunnah, ya silahkan. Ya, i'tikaf yang tergolong sunnah maka dibatalkan pun tidak masalah. Naam. Sebagaimana apa tuh, al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang melakukan amalan sunnah itu dia berkonsekuensi atas dirinya sendiri. Dia boleh membatalkan amalannya tersebut kapanpun dia mau, selama itu amalan sunnah. Baik. Kemudian pembatal yang kedua, al-haidu wan nifas. Ya. Haid dan nifas. Li hurmati baqa'il haidi awin nufasa'i fil masjid wa yajuzu i'tikaful mustahadah. Kenapa? Karena ya haram bagi wanita yang haid atau nifas berdiam diri di masjid. Ya, karena apa? Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di bab taharah, itu takut mengotori masjid. Ya, bisa mengotori au talwithul masjid, mengotori masjid. Ya, jadi memang sejatinya wanita haid dan nifas itu dilarang untuk masuk masjid. Maka hal itu jika seorang wanita tadi sedang i'tikaf kemudian mendadak dia kena haid, maka dia i'tikafnya batal dan dia keluar dari masjid kembali ke rumahnya.
Dan diperbolehkan i'tikaf bagi wanita mustahadah, ya, wanita mustahadah. Yang ketiga, ar-riddatu was-sukru awil junun. Nah, ini kan tadi kalau ar-riddah berarti bertentangan dengan rukun yang pertama, al-mu'takif, itu Islam. Ya, kalau dia murtad maka tidak sah i'tikaf seorang non muslim atau seorang kafir, baik kafir asli maupun yang murtad. Ya, itu i'tikafnya batal. Atau mabuk dan gila, ini berarti menghilangkan atau bertentangan dengan syarat mu'takif yang kedua, yaitu al-aqlu. Jadi orang yang mabuk atau orang gila itu tidak sah i'tikafnya. Atau jika dia sedang i'tikaf kemudian mengalami mabuk atau gila, maka i'tikafnya terhitung batal. Yang keempat, al-wat'u au al-jima, melakukan hubungan suami istri. Qala ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Ya, jangan melakukan mubasyarah, ya, melakukan aktivitas jima. Wa antum 'akifuna fil masajid, dan kalian itu saat itu sedang melakukan i'tikaf di masjid. Ya, bisa maksudnya bukan jima di masjid, ya. Jadi dia sedang i'tikaf, kemudian dia keluar ke rumah untuk buang hajat. Nah, saat buang hajat dia jima. Nah, seperti itu membatalkan i'tikaf. Ya, jadi kan memang kalau dia keluar rumah ingin buang hajat misalnya atau ingin mandi, ya kan, itu kan perkara yang dibolehkan kan karena ada hajat. Ya, dia ingin buang hajat. Ya, tiba di rumah untuk buang hajat misalnya. Ternyata pas buang hajat di rumah, setelah itu melakukan jima. Nah, saat itu dia bisa, saat itu batal i'tikafnya. Ya kan, nggak mungkin di masjid i'tikaf, di masjid jima, ini nggak mungkin. Baik, jadi maksudnya begitu. Ya, jangan dibayangkan jimanya di masjid. Ya, ini hampir tidak mungkin terjadi. Ya, hampir tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian yang kelima, al-inzalu an mubasyarah, yaitu keluar mani dengan mubasyarah. Ya, sentuhan kulit dengan kulit. Jadi tidak jima, tapi keluar mani, seperti bi fi'lil yadi awil qublati aw ghairi dzalika, seperti mengeluarkan mani dengan tangan misalnya, berarti dengan onani atau masturbasi, atau dengan ciuman atau yang lainnya. Ammal ihtilam fala yubtiluhu. Kalau orang yang mimpi basah ketika i'tikaf, bermimpi basah, maka itu tidak membatalkan i'tikafnya. Tapi kalau orang melakukan mubasyarah, bersentuhan kulit dengan kulit, ya, dan terjadi inzal di sana, maka itu bisa membatalkan i'tikaf. Tapi kalau hanya mubasyarah saja dan tidak terjadi inzal, misalnya dia mencium istrinya, ya, tapi tidak terjadi inzal, maka itu tidak membatalkan i'tikaf. Jadi di sini kalau terjadi inzal, ya, kalau terjadi inzal. Naam. Faedah, yahrumu 'alal mu'takifi al-jima'u walau kharijal masjid. Ya, diharamkan bagi seorang mu'takif itu melakukan jima' meskipun di luar masjid. Ya, di luar masjid aja haram, apalagi kalau terjadi di masjid. Nah, lebih parah kan gitu. Ya, karena masjid itu tempat ibadah dan bukan tempat jima'. Nah, sebagaimana tadi yang saya contohkan, dia pulang ke rumah untuk buang hajat, habis buang hajat, nah dia lanjut jima', maka itu bisa membatalkan i'tikafnya. Taib, itu pembatal i'tikaf. Ya, jadi ada 5 setidaknya pembatal dari i'tikaf. Kemudian kita masuk ke poin ke-8, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan i'tikaf. Far'un, man nadhara an ya'takifa fil masjid musalliyan lazimahu salata rak'ataini 'alal aqal. Jika seseorang bernazar untuk beriktikaf di masjid sambil sholat, ya, musalliyan, ya, dia niat i'tikaf plus melakukan sholat, ya. Dia bernazar untuk i'tikaf plus melakukan sholat saat i'tikaf tersebut, maka wajib dia melakukan sholat minimal 2 rakaat. Wa man nadhara an ya'takifa sha'iman faqad wajaba 'alaihi shaum. Nah, kalau dia niatnya bernazar untuk i'tikaf plus berpuasa, maka dia wajib berpuasa.
Kenapa? Karena dia sudah bernazar ya, kalau dia i'tikaf sambil berpuasa. Far'un man nadhara al-i'tikafa fil masjidil harami bi Makkah lazimahu wa man nadhara al-i'tikafa fil masjidin nabawi lazimahu wa yakfi in i'takafa fil masjidil haram wa man nadhara an ya'takifa fil masjidil aqsa lazimahu wa yakfi in i'takafa fil masjidin nabawi awil masjidil haram. Nah, ini kalau ada orang niat bernadar untuk i'tikaf di 3 masjid suci kaum muslimin, Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang pertama, kalau dia berniat nadar i'tikaf di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, maka wajib dia beriktikaf di situ karena dia bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Bagaimana kalau dia niat di Masjidil Haram, dia bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Haram, tetapi dia i'tikafnya di Masjid Nabawi, maka tidak sah. Karena Masjidil Haram tidak bisa diwakili oleh Masjid Nabawi. Tapi siapa yang berniat atau bernadar i'tikaf di Masjid Nabawi, maka dia wajib untuk i'tikaf di sana. Wa yakfi in i'takafa fil Masjidil Haram. Nah, kalau dia nadar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi, terus dia i'tikafnya di Masjidil Haram, maka itu cukup. Kenapa? Karena Masjidil Haram sudah mewakili Masjid An-Nabawi. Ya, sudah mewakili Masjid Nabawi. Dikatakan dalam fiqhul manhaji, ya, lakin yaqumul Masjidil Haram maqamahuma. Nah, jadi Masjidil Haram itu yang paling tinggi tingkatannya. Kalau orang bernadar di i'tikaf untuk di Masjid Nabawi, nah kalau dia beriktikafnya di Masjidil Haram maka sudah cukup. Kenapa? Karena Masjidil Haram yaqumu maqama Masjid An-Nabawi wa Masjidil Aqsa. Jadi levelnya seperti itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi itu bisa diwakili oleh Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu bisa mewakili Masjid An-Nabawi. Nah, kita baca. Wa man nadhara an ya'takifa fil Masjidil Aqsa lazimahu wa yakfi in i'takafa fil Masjidin Nabawi aw al Masjidil Haram. Nah, kalau ada seseorang bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Aqsa, maka tentu wajib bagi dia untuk beriktikaf di sana. Ya, tapi kalau tidak mungkin, maka dia bisa beriktikaf di Masjid An-Nabawi. Kenapa? Karena Masjid Nabawi bisa mewakili Masjidil Aqsa. Atau lebih bagus lagi, dia bisa di Masjidil Haram, karena tentu Masjidil Haram yaqumu maqamahuma. Ya. Tapi kalau dia bernadar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi, tidak bisa dia wakilkan ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena tidak mewakili. Harus yang mewakili itu yang paling tinggi levelnya. Begitu ya. Nah, ya, kalau orang Indonesia agak susah ya, kecuali orang Indonesia yang tinggal di sana. Kalau orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, saya bernadar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi, waduh, ya, maka ini kecuali kalau dia orang yang berduit, ya, yang mungkin bisa umroh tiap tahun, maka bisa saja. Tapi kalau orang biasa, maka agak susah untuk bernadar i'tikaf di 3 masjid besar tadi, 3 masjid mulia tadi, apalagi di Masjidil Aqsa. Nah, ini lebih ribet lagi karena di sana sedang di bawah tangan penjajah. Faidah: man nadhara an ya'takifa fi masjidi ghairil masajid ats-tsalatsah al-haram, an-nabawi, al-maqdis, fa innahu yakfil i'tikafu fi ayyi masjidin ghairal ladzi nadhara fihi. Nah, kalau ada orang bernazar untuk i'tikaf di masjid selain 3 masjid tadi, maka itu cukup bagi dia untuk beriktikaf di masjid lain meskipun bukan masjid yang dia nadarkan. Misalnya di dekat rumah saya, ya, itu ada namanya Masjid Ar-Rahim.
Itu kalau saya bernazar misalnya, ya saya ingin bernazar i'tikaf untuk beriktikaf di Masjid Ar-Rahim. Ya, di Masjid Ar-Rahim. Ini kebetulan lagi di Depok ya. Di dekat rumah ini ada Masjid Ar-Rahim. Nah, jika saya bernazar untuk beriktikaf di Masjid Ar-Rahim, tetapi saya iktikafnya di Masjid Kubah Mas misalnya, itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Enggak mesti harus iktikaf di masjid yang saya nadarkan. Memang nazar saya bernazar di Masjid Ar-Rahim iktikaf, tapi ternyata saya iktikafnya di Masjid Kubah Mas, maka itu sudah mencukupi, mewakili. Kenapa? Karena bukan 3 masjid yang disebutkan barusan. Faedah: al-mar'atu al-mu'takifatu idza mata zawjuha wa hiya fil masjid wajaba 'alaiha al-'iddah fi baiti zawjiha wa ba'da al-'iddati ta'udu ila al-i'tikafi wa tabni 'ala ma fata. Nah, wanita yang sedang i'tikaf kemudian tertimpa musibah, suaminya meninggal, tentu dia menjadi wanita mu'taddah, al-mar'ah al-mu'taddah. Dia harus melakukan masa iddah 4 bulan 10 hari. Maka wajib dia keluar dari masjid dan dia melakukan masa iddah di rumah suaminya. Setelah selesai masa iddahnya, dia kembali ke masjid untuk i'tikaf lagi dan melanjutkan i'tikafnya yang sempat terputus. Jadi misalnya dia niat i'tikaf 2 hari. Misal hari pertama i'tikaf, ternyata menjelang hari pertama selesai tertimpa musibah, suaminya meninggal, maka dia harus pulang ke rumah untuk menjalani masa iddah. Setelah selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari, dia balik ke masjid melanjutkan 1 hari sisa dari i'tikafnya yang tertunda. Naam. Masalah: idza ihtalama al-mu'takifu awil junubu wa ghtasala wa 'ada lam tanqati' muddatul i'tikaf. Jika seseorang yang sedang i'tikaf itu bermimpi, ya, bermimpi basah, atau ya dia menjadi junub, ya junub karena mimpi tadi kan, ya wa ghtasala wa 'ada lam tanqati' muddatul i'tikaf. Ya, jika dia dalam keadaan junub kemudian dia keluar dari masjid untuk mandi dan kembali ke masjid, ya maka itu tidak memutus waktu i'tikaf. Artinya dia i'tikafnya tetap sah dan dilanjutkan. Masalah berikutnya: idza kharajal mu'takifu li'iyadati maridin inqata'al i'tikaf. Nah, kalau seseorang sedang i'tikaf lalu keluar untuk mengunjungi kerabatnya atau mengunjungi orang sakit, maka itu memutus i'tikaf. Wa 'iyadatul marid min dzawil arham afdal min al-i'tikaf. Ya. Dan mengunjungi orang sakit dari keluarga, dari kerabat, ya, dari kerabat keluarga itu lebih afdal daripada i'tikaf. Ya, daripada i'tikaf. Nah, meskipun itu memutus, ya meskipun itu memutus i'tikaf, tapi dikatakan kalau itu yang dijenguk adalah kerabat keluarga, maka itu lebih afdal, lebih baik dia melakukan melakukan i'tikaf, melakukan i'ratul marid atau menjenguk kerabatnya yang sakit daripada i'tikaf. Masalah: itu ada penjelasannya juga di Fathul Mu'in kalau tidak salah, masalah i'ratul marid. Sebentar. Nah, ini kata Syekh Al-Faqih Al-Maribari,
rahimahullah, walil mu'takifi al-khuruju minat tatawwu'i li nahwi iyadati maridin. Ya, kalau i'tikafnya itu sifatnya mustahab, dia boleh keluar masjid untuk menjenguk orang sakit. Wa hal huwa afdal aw tarkuhu? Apakah yang afdal dia keluar menjenguk orang sakit atau tidak, alias atau dia lanjutkan i'tikafnya saja? Mana yang afdal, jenguk orang sakit atau tetap i'tikaf? Au sawa, atau sama-sama saja? Wujuhun, ada beberapa pendapat. Wal aujah kama bahatha al-Bulqini annal khuruja li'iyadati nahwi rahimin wa jarin wa sadiqin afdal, wa ikhtara Ibnu Salah at-tarku li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu wa lam yakhruju lidzalika. Nah, jadi di sini ada dua pendapat ulama Syafi'iyah. Kalau itu dijenguk, yang dijenguk adalah kerabat dekat, sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Hisham, yang dijenguk adalah kerabat dekat, ya, atau tetangga atau teman, maka lebih afdal dia putus i'tikafnya dan dia lanjutkan jenguk orang sakit tadi, ya, jenguk orang sakit. Ini tentu ini di i'tikaf yang sunnah, ya. Tapi ada pendapat yang kedua, ikhtara Ibnu Salah, lebih bagus dia, yang afdalnya adalah dia lanjutkan i'tikaf. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu wa lam yakhruju lidzalik. Nabi Muhammad melakukan i'tikaf dan beliau tidak meninggalkan i'tikaf untuk tujuan seperti itu. Nah, ala kulli hal di sini dijelaskan sama Syekh bahwasannya kalau yang dijenguk itu adalah kerabat, ya, saudara atau keluarga, maka jika itu i'tikafnya i'tikaf yang mustahab, ya lebih afdal dia tinggalkan i'tikaf dan dia keluar untuk menjenguk saudaranya. Tapi itu kalau itu i'tikafnya mandhur, ya maka tentu tidak, lebih bagus dia wajib dia teruskan i'tikaf karena i'tikafnya bersifat wajib. Masalah idza hadaratil janazatu wa kana al-i'tikafu sunnatun fal afdal qat'ul i'tikaf wa tasyyi'ul janazah. Kalau ada jenazah dan i'tikafnya statusnya sunnah, maka afdal bagi si mu'takif memutus i'tikafnya dan dia ikut mengantarkan jenazah. Ammal i'tikaful mandhur fala yakhruju wa illa batala i'tikafuhu. Nah, itu sama tadi. Kalau i'tikafnya sifatnya wajib, maka jangan dia keluar. Termasuk tadi i'yadatu marid, menjenguk orang sakit, ya. Yang dibolehkan itu kalau i'tikafnya sunnah. Kalau i'tikafnya wajib, maka tidak boleh dia keluar karena bisa membatalkan i'tikafnya, dan wajib dia mengqadhanya karena wajib, ya. Begitu pula dengan jenazah, jika ada yang meninggal, maka kalau itu i'tikafnya sunnah, maka lebih afdal dia putus i'tikafnya dan dia ikut mengantarkan jenazah. Masalah idza hadatil mar'atu wa hiya fil masjid mu'takifatan, ya, kharajat minal masjid wa ba'da tuhri i'takafat wa banat ala ma madha min ayyam. Jika seorang wanita sedang i'tikaf di masjid kemudian terkena haid, maka dia harus keluar dari masjid, ya. Wa ba'da tuhri i'takafat, setelah dia suci lagi, ya, dia lanjutkan i'tikafnya. Wa banat, ya, bana ya beni, lanjutkan, disambung, ya, sebagaimana tadi yang ditinggal mati suami. Dia baru hari pertama, dia melakukan i'tikaf 2 hari. Misalnya dia bernazar i'tikaf 2 hari. Hari pertama ternyata haid, maka saat itu dia keluar, ya, meninggalkan masjid, dia terkena haid, ya kan, maka dia keluar, kemudian dia setelah suci dia lanjutkan i'tikafnya lagi. Wa banat ala ma madha min ayyam, ya, wa banat ala ma madha min ayyamin. Nah, dia teruskan i'tikafnya yang tadi sempat terputus. Masalah al-khuruju minal masjid li khaufin zalimin la yabtul i'tikaf.
Ini unik ya, keluar dari masjid karena khawatir akan kezaliman seseorang, maka itu tidak membatalkan i'tikaf. Ya, tidak membatalkan i'tikaf. Nah, kalau yang ini sepertinya kalau i'tikafnya sunnah ya, i'tikafnya sunnah. Kalau i'tikafnya wajib tadi kan ya kalau orang wanita terkena haid ya batal i'tikafnya otomatis, sebagaimana tadi disebutkan dalam pembatal i'tikaf. Ya, pembatal i'tikaf. Ya, wallahu taala wa alam. Cuman di sini dijelaskan jika seorang wanita itu dia sedang i'tikaf lalu terkena haid, ya maka dia harus keluar dari masjid. Ya, karena otomatis itu kan i'tikafnya batal. Ya, tapi setelah dia suci, maka dia kembali ke masjid untuk melanjutkan i'tikafnya yang terputus. Wa banat ala ma madha min ayyam, itu melanjutkan yang awalnya 1 hari terputus gara-gara haid. Setelah dia suci, balik lagi ke masjid untuk i'tikaf, melanjutkan sisa hari yang dia pakai untuk i'tikaf. Nah, ya, jadi itu terkait masalah permasalahan dari fikih i'tikaf dalam madhab Syafi'i. Kita telah membahas 8 poin: pengertian, kemudian hukumnya apa, hikmahnya apa, rukun dan syaratnya apa, adab-adabnya apa saja hal yang makruh dalam i'tikaf, kemudian pembatal i'tikaf, dan juga beberapa permasalahan terkait i'tikaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.